cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Mas, ya. Baiklah, salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita, terutama bagi Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kami adalah mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Medan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi PJKN. Jadi tujuan kami datang ke sini adalah untuk memenuhi tugas mini riset kami, yaitu dari mata kuliah profesi pendidikan. Jadi di sini kami izin memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 1. Saya Fikesi Hostita Silalahi sebagai moderator. Saya Aksen Kristin. Saya Nurul Faiz Mukhtar. Dan kami juga mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Saya Ridho Simanjunta, saya guru PJK Universitas Semangat Kesehatan di SMP Katolik Trisakti Bogor. Jadi di sini kami mengangkat materi kami yaitu mengajar kelas yang heterogen. Baiklah Pak, kami di sini mengangkat topik mengajar kelas heterogen. Di mana sudah tahu kelas heterogen itu adalah kelas yang terbentuk bagi siswa berdasarkan kemampuan yang berbeda. Di mana yang kelas heterogen ini bertujuan memaksimalkan kemampuan siswa yang berbeda-beda disebut dalam pembelajaran. Di sini kami juga ingin bertanya Pak, bagaimana menurut Bapak, bagaimana Bapak mendefinisikan kelas yang heterogen? Kelas heterogen kalau dalam olahraga itu, ini saya melihat itu begini. Ada satu kelas anak kemampuan fisiknya itu berbeda. Nanti kalau kita lihat dari kelas 7, ada nanti yang kalau kita suruh lari, dia cuma tahan 2 kali. Ada yang tahan cuma 3 kali. Misalnya kita kasih dia waktu 5 menit. Ada yang bisa tahan sampai bisa lebih dari 5 kali. Jadi dari situ kita tahu bahwa kemampuan si anak itu berbeda secara fisik. Nah, itu pasti akan jadi tantangan buat kita. Nah, secara fisik kalau dia sudah berbeda, nanti intelektualnya juga pasti berbeda itu. Pasti di kelas pun. Nah ini kalau kita mencakup dari bidang pendidikan Hispania ya, itu yang saya artikan. Nah, satu lagi, belum lagi kalau ada anak yang dia itu punya kelainan. Di sini ada cara ini punya kelainan fisik, dia tidak bisa melakukan aktivitas olahraga karena ada penyakitnya. Ada di sini beberapa anak. Jadi sangat berpengaruh terhadap fisik seorang anak. Iya, sudah pasti. Kita harus lihat kemampuan fisik setiap anak itu pasti berbeda. Lalu kemudian kami bertanya juga Pak, bagaimana metode pengajaran yang Bapak gunakan untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan bagaimana Bapak mengakomodasi tingkat kemampuan anak dikasih akomodasi sama Bapak mengajarnya? Iya, tingkat kemampuan anak berbeda itu, kemampuan itu. Karena memang cara Bapak mengajar Kemampuan anak itu. Oh, jadi biasanya kalau sudah seperti itu, biasanya saya buat kelompok grup. Nanti kalau misalnya di pemanasan saya buat dia 5 menit lari, 5 menit lari. Saya lihat tuh siapa yang paling bagus fisiknya. Saya kelompokkan dia biasanya. Saya kelompokkan, lalu dia bebannya itu juga harus beda. Tapi itu tidak selalu saya berikan seperti itu di waktu-waktu tertentu saja. Karena materinya itu kan tidak selamanya main kita harus fisik keras. Nah, dan kalau sudah seperti itu saya kelompokkan, nanti pemberian materi juga mereka akan berbeda. Saya kalau melihat anak yang fisiknya bagus itu saya kasih materi, mereka akan cepat nangkap. Nah, kalau itu biasanya saya akan berikan mereka mandiri.
saya kasih tahu sesekali, mereka sudah mengerti, sudah paham. Saya lebih condong memperhatikan anak-anak yang kurang paham ini tadi. Tapi itu dalam kelompok ya Pak, biasanya kelompok. Bisa nanti kalau satu kelas itu 30, dia bisa nanti 4-5 kelompok. Jadi dia berkelompok. Biasanya itu yang saya lakukan untuk mengakomodasi pembelajaran supaya bisa merata mereka mempelajari atau mendapatkan materinya. Kemudian saya bertanya juga, bagaimana pengalaman kesan Bapak bagi siswa dari mana dalam mengelola kelas yang heterogen? Pengalaman Bapak apa yang bisa kita perbedaan IPK siswa itu. Capek. Di mana kurikulum itu menuntut kita sekarang sudah bebas. Tidak ada patokan-patokan apa, kita boleh lakukan apapun itu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mati bagaimana begini? Sebenarnya sih jadi capek. Jadi kita lebih banyak memperhatikan tadi siswa yang kurang mampu. Harus ekstra. Kita harus ekstra untuk kita harus beri perhatian lebih supaya mereka juga bisa mengikuti. Kalau tidak, mereka bisa jadi duduk-duduk di pinggir lapangan, tidak mau ngapa-ngapain, dan itu masih condong sering terjadi. Nanti kalian perhatikan, kalau kalian nanti PPR, kalau sudah ada anak-anak yang duduk-duduk, itu anak-anak yang kurang mampu fisiknya sebenarnya. Mereka sudah malas bergerak dulu. Itu harus kita kasih perhatian lebih. Duduk-duduk, badannya gembrot. Suruh lari, larinya. Nah gitu, kurang perhatian. Jadi kalau saya tidak boleh seperti itu. Jadi walaupun harus capek, ya bagaimana ya, namanya juga upaya yang kita lakukan gitu. Walaupun terkadang nggak semaksimal ya, bisa mengimbangi mereka. Karena yang sudah mampu ini tetap berkembang, dia berkembang dan berkembang. Apalagi di kurikulum merdeka ini, mereka akan sangat mudah berkembang. Kalau kita kasih mandiri, semakin berkembang itu. Itu kan ya. Pesan ya? Setelah itu Pak, sebagai guru olahraga yang menghadapi kelas dengan tingkat kemampuan fisik yang beragam, langkah-langkah yang dapat saya ambil untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran efektif bagi siswa itu bagaimana Pak? Pertama itu ketika sudah masuk di kelas, kita di kelas, kita bawa ke lapangan. Pertama itu tanya siang, apakah dia memiliki penyakit bawaan? Kalau itu kita pasti akan langsung pindahkan. Kemudian lalu kita harus dia beri tes awal supaya memang betul-betul kelihatan. Contoh kita kasih dia lari 5 menit, kita catat. Nanti kita akan lihat kemampuan fisik mereka. Mana ini anak yang kemampuannya di bawah, yang menengah, yang atas, mana. Nanti kita pisahkan mereka. Lalu kita beri perhatian. Dan kita harus beri mereka kelompok itu tadi. Nanti biar lebih nyaman mereka, mari kita zigzag biasanya. Jadi yang kurang mampu ini kita bagi-bagi di materi yang lainnya begitu. Di pertemuan-pertemuan lainnya supaya juga bisa ikut bertambah. Tapi di awal-awal kita harus perhatikan dulu mereka. Dia. Jangan nanti sampai yang sudah mandiri tidak mampu berkembang gara-gara dia. Iya, teman-temannya tadi, jadi mereka juga ikut malas, gitu. Ya tahu lah belajar di lapangan ini, kalau ada temannya dulu dia pun jadi malas tuh dia. Iya, terpengaruh dia. Jadi kita harus perhatikan pelan-pelan, nanti kita harus selipkan mereka. Kita. Ya mudah-mudahan mereka bisa, yang tadi tidak tahu bisa mengikuti, yang tadi cuma mengikuti jadi paham. Lalu Pak, apa saran Bapak sebagai guru baru yang akan mengajar di kelas yang heterogen? Saran saya itu tadi, perhatikan kelasnya, lihat anaknya, tanya dia punya penyakit atau tidak, lalu berikan tes awal, lihat fisiknya, itu dia, biar bisa kita kelompokkan. Ya kalau mau kita kasih tes tertulis juga boleh, gitu kan? Karena nanti kamu akan melihat ada anak yang kemampuan dia itu secara pengetahuan tes tertulis sangat baik, tapi begitu di lapangan, aduh, nggak mampu ngapa-ngapain. Dan itu juga harus kita perhatikan loh, kan kasihan loh. Pengetahuannya oke, fisiknya lemah. Tuh perhatikan itu. Nanti kamu pasti akan menemukan hal-hal seperti itu. Apalagi lebih banyak seperti cewek, guys. Kan kasihan.
pikirannya oke, pengetahuannya oke, IQ-nya oke, fisiknya lemah. Dan biasanya yang seperti saya suruh senam banyak-banyak. Ya, saya suruh senam karena mereka bisa ngomong. Ada secara gitu. Senam, ya kegiatan-kegiatan mereka yang apa lah, ya namanya kurikulum mereka itu kan, mas. Ketika mereka saya suruh praktek mandiri, ambil tape, itu mereka udah senam di situ. Senam mandiri. Iya, ada itu. Lagi biasanya itu di tingkatan ya, nggak di kelas 7 belum, di kelas 8, kelas 9 mereka sudah bisa senam mandiri. Karena mereka biasanya selalu saya suruh untuk menciptakan senam kreasi. Mau dia itu meniru, mau ciptakan sendiri, terserah. Biasanya saya buat seperti itu. Ini nanti ketika praktek mandiri mereka selalu bisa ulang-ulang. Dan kita juga punya senam sekolah. Ada yang signature-nya lagi. Iya, karena kita juga punya tim senam di sini. Jadi itu bisa mereka jadikan praktek mandiri juga. Kalau mereka misalnya lagi main nih bulu tangkis, lagi nggak apa gitu kan nggak, mereka bisa main. Senam aja nggak apa. Yang penting ada kegiatan. Apalagi yang nggak, notabene dia itu nggak suka main tangkis, nggak cuma kasih pemateri dasar, mereka setelah itu malas mengikuti. Boleh. Nah, kalau dua les kelas dulu kita kasih satu terus kan membosankan, ini kita kasih mereka pakai mandiri, nggak lepas. Luar biasa. Nanti kalau ada yang tidak mau pakai mandiri, mereka dari olahraga. Nah, kamu fasilitasnya bukan kaki semua. Itu yang paling susah biasanya. Fasilitasnya harus Ya, dukungan fasilitas juga banyak. Jadi artinya hidup baru tadi Kak. Iya. Hidup baru yang Pertama dia masih heterogen. harus tahu kondisi si anak, kondisi kelas itu. Dia harus paham. Jangan sampai nanti ada anak di situ yang mau punya penyakit bawaan dari lahir, terus dia tiba-tiba kasih fisik ke anak ini. Kalau mau kasih tes tertulis juga boleh, karena ada nanti anak, ya, jangan sampai kalian itu menyesal gitu. Kemampuan apa IQ-nya itu oke, bagus, tapi di fisik lemah, akhirnya di lapangan sering marah-marah. Begitu dia ujian, waduh, situ kadang kita menyesal ya. Jadi karena sekarang kan kurikulum ini kan nilai pengetahuan dan keterampilan itu digabung, nanti jadi timpang nilainya ya. Nah itu juga harus kita latih, kita harus kembangkan anak-anak seperti ini. Sebenarnya pada kita juga dengan sama diri. Itu komunikasi yang baik. Iya. Oke Pak, sekian dari hari pertanyaan kami. Terima kasih. Jadi sekilas itulah pengalaman Bapak ini yang dialami Bapak ini setelah mengajar di kelas yang heterogen, dan sekilas juga pertanyaan-pertanyaan tentang kelas heterogen dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata yang kami ucapkan di sepanjang video kali ini, kami memohon maaf. Kami dari kelompok 1 izin mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Makasih ya Kak. Sama-sama. Kurang apa ya? Udahlah,